Halo guys, kali ini aku akan menjelaskan tentang gimana sih membuat sequence Adobe Premiere Pro yang benar. Soalnya kadang kalau kita asal bikin sequence itu kadang memberatkan kerja laptop. Jadi bikin sequence yang efektif yang sesuai dengan laptop kita dan nggak bikin berat kerjaannya. Tapi sebelum kalian meneruskan video ini, kalian harus tahu juga tentang gimana cara bikin project yang benar dan backupnya seperti apa. Maksudnya manajemen filenya seperti apa. Oke? Sebelum kita membahas jauh tentang sequence, kalian harus tahu juga apa itu yang disebut frame per second, FPS. Nah, sering kita lihat di kamera ataupun di manapun itu kadang ada 30 fps, 25 fps dan lain sebagainya. Kalian juga harus tahu sebelum kita membahas banyak tentang fps di sini, kalian juga harus tahu tentang NTSC versus PAL di video yang sebelah sini. Oke? Aku anggap kalian semua udah tahu masalah perbedaan NTSC dan PAL. Kita lanjut ke ngobrolin masalah frame rate dan FPS. Apa itu frame rate? Secara simpel aja ya kita jelasinnya. Frame rate adalah ukuran kecepatan gambar atau frame yang ditunjukkan per detiknya. Satuannya itu frame per second. Jadi FPS itu satuan dari frame rate. Contohnya sih gini. Dalam 1 detik gambar yang dihasilkan adalah 25. Berarti frame rate-nya 25. 25 apa? 25 frame per second. Biasanya untuk PAL. Yang untuk NTSC biasanya 29,97 fps. Nah, frame rate ini menurut penelitian ini sekedar pengetahuan ya. Jadi mata kita, mata manusia itu mampu membedakan antara gambar satu dengan gambar lainnya ketika kumpulan gambar itu hanya diputar dengan kecepatan di bawah 10 sampai 12 frame per second. Jadi yang namanya stop motion itu biasanya di bawah itu. Jadi kita ngelihat video stop motion itu biasanya frame di bawah 12 frame per second. Nah, lanjut. Ketika otak kita ngelihat di bawah standarnya 12 frame per second itu, maka kita melihatnya sebagai gambar yang patah-patah gitu. Terus ketika frame rate-nya menginjak di angka 18 sampai 26 frame per second, maka kita ngelihatnya itu sebagai suatu gambar yang bergerak. Padahal sebenarnya gambar yang bergerak itu terdiri dari beberapa gambar, tapi cepet banget kan. Jadi kayak gitu. Nah itu dalam 1 detiknya itu kalau terdiri dari 18 sampai 26 frame per second itu kita menangkapnya itu bukan sebagai gambar, tapi melainkan gambar yang bergerak kayak gitu. Sampai sini paham ya? Kadang ada pertanyaan, paling bagus ngerekam dengan frame rate berapa? Saran saya adalah ketika kalian bisa menggunakan kamera kalian dengan frame yang termaksimalnya kamera kalian bisa menurunkan outputnya, diturunkan dari frame itu bisa. Tapi kalau kalian udah take dengan frame per second, misal katakanlah 30, kalian outputnya jadi 60, itu tidak mungkin dan tidak bisa kayak gitu. Tapi kalau kalian ngerekamnya 60 frame per second, kalian jadikan 30 frame per second, bisa-bisa aja. Apalagi kalau kalian menggunakan frame yang banyak ya. Misal kayak 120 frame per second, keuntungannya sangat banyak. Karena apa? Karena kalian bisa menurunkan itu menjadi slow-mo banget ketika dijadikan ke 30 frame per second. Mungkin slow-mo-nya seperti apa teman-teman yang belum sampai ke sana karena hitungannya belum tahu rumus matematisnya frame per second itu agar menjadi slow-mo dan halus. Next aku akan jelasin. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang cara bikin sequence di Adobe Premiere yang benar dengan efektif berdasarkan frame per second atau FPS itu tadi atau frame rate itu tadi. Nah, poinnya gini. Ketika kalian outputnya itu frame-nya itu lebih dari 30, itu gambarnya semakin nyata seperti itu. Jadi kalau film dibikin frame-nya lebih dari 30 frame per second, misal 60 atau 50, itu kesannya itu terlalu real gitu loh. Terlalu kelihatan mata itu gerakannya terlalu smooth gitu loh. Nah, itu yang menjadikan film itu kurang kerasa apa ya, sinematiknya itu, motion blur-nya itu kurang kerasa. Nah,
ketika kalian nonton bola atau kalian nonton olahraga lah, basket dan lain sebagainya. Nah, ketika frame per second-nya itu 60 frame per second atau di atas itu, kalian ngelihat itu kayak kalian berada di lapangan, di arenanya langsung. Jadi tergantung penggunaan. Nah, kalau kalian menggunakan sebagai wedding cinematic atau wedding video, saran saya jangan dibikin 60 frame per second, tapi dibikin 30 frame per second atau 25 frame per second. Nah, di antara itulah. Nah, sampai di sini paham ya masalah frame per second dan frame rate itu apa. Kemudian kita lanjut ke Adobe Premiere Pro. Nah, ketika kalian buka Adobe Premiere Pro, kalian buat new project. Nah, di new project sudah tak kasih tahu cara bikin new projectnya seperti apa. Kita agak cepat aja. Di sini tulis judulnya, cara bikin sequence yang benar. Kemudian jangan lupa naruh lokasinya yang benar, seperti cara pembuatan project yang benar. Kemudian kita langsung skip ya. Kita cepat aja di sini. Setelah kita bikin projectnya, nah di sini kita mulai bikin sequence-nya. Caranya gimana? Nah, caranya klik file. Nah, klik file terus ada sequence atau kalau shortcutnya CTRL-N. Nah, di situ ini sudah ada punyaku ya, maksudnya customanku. Cuman biasanya kita itu pakainya yang AVC HD yang 1080p 30 frame per second. Nah, di sini ada P atau I. Nah, I itu interlace, P itu progresif. Jadi kalau interlace itu kalau zaman analog dulu itu antar gambar itu kayak apa ya? Saling menghubung gitu. Kalau progresif benar-benar gambar utuh ketemu gambar utuh seperti itu. Nantilah kapan-kapan kita bahas perbedaannya. Intinya kita pakai yang progresif. Terus kita buka settingannya dulu agar kalian paham, bisa otak-atik di sini juga. Nah, ini sangat banyak macamnya ketika kalian klik di tanda panah ke bawah ini. Nah, kita pakai yang AVC HD 1080p square pixel. Kemudian di sini frame per second-nya 30 karena aku sendiri take-nya pakai 60 frame per second. Jadi intinya gini, kalau kita pakai NTSC ya kita harus frame per second-nya juga NTSC. Jangan pakai 25 karena itu punyanya PAL. Nah, kalau pakai PAL 50 ya ininya juga harusnya PAL, jangan 30 kayak gitu. Karena hitungannya itu nanti akan memperberat kerja dari si Adobe Premiere. Nah, ini untuk settingan-settingan yang lain. Kemudian kita yang lainnya disamain aja. Kemudian ini audio cukup 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kemudian kalian bisa save sequence preset dengan nama yang sesuka hati kalian. Nah, terus habis itu kalian bisa nanti kembali untuk bikin sequence dengan customan kalian itu tadi. Kemudian kita lanjut. Nah, kita coba buka salah satu file weddingan yang kemarin. Nah, ini terlihat ya, yang di sebelah kiri itu source-nya itu ada frame rate-nya. Nah, frame rate-nya itu 60 atau 59,94, yang satunya 29,97. Nah, ini kenapa? Nah, ketika ini kita drag ke dalam sequence-nya, ini terjadi ketidakmatchan antara source-nya dengan sequence-nya. Nah, ini kenapa ada dua pilihan, keep existing setting atau change sequence setting. Nah, saran saya pakai yang keep, karena kalau keep kita pakai sequence pengaturan sequence kita yang tadi. Kalau kita klik yang change sequence setting, nantinya sequence kalian akan berubah menyesuaikan dengan sequence-nya source-nya kalian. Nah, kenapa kok pakai yang keep existing setting? Karena kita nanti outputnya jadi 30 frame per second. Nah, dengan 60 frame per second otomatis kan dalam setiap detiknya kita punya surplus 30 frame per second. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk slow-mo dan lain sebagainya. Nah, slow-mo-nya sendiri itu kalian harus ya maksimal 50% speednya. Jadi dikurangi sampai 50%. Kalau di atas itu wassalam,
jadinya gambarnya patah-patah, atau di bawah maksudnya di bawah itu, misal 40%, 20%, 30%, 25%. Nah, itu. Kalau kalian punya frame per secondnya 120 frame per second, kalian push sampai 25% slow mo pun bisa. Karena kalian punya kurang lebih 4 kali lipat jumlah frame dalam 1 detik. Seperti itu. Itulah gunanya kenapa kalian harus setting sequence dengan benar. Laptop dengan spesifikasi yang standar pun bisa menggunakan Adobe Premiere dengan lancar ketika kalian setting sequence-nya benar gitu loh. Kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau mungkin kalian ada kasus-kasus tertentu, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, oke? Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang videographer juga. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, share ke sosial media kalian. Dan kalau kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa ya tag Instastory ke Zeta Picture atau ke akun saya sendiri. Thank you for watching and see ya.